Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mimpi bodoh, ruang di sini telah diblokir, dan aku masih ingin seseorang menyelamatkanmu. Alasan mengapa aku tidak membunuhmu adalah karena saudara laki-laki kedua ingin melihatmu di Xiaoyan, berpikir bahwa seseorang menghalangi pria di depannya untuk membunuhnya, yang terakhir menunjukkan tatapan acuh tak acuh dan sarkastik dan berkata perlahan. Setelah selesai berbicara, saya melihat bahwa itu di antara banyak prajurit Void, mereka tersebar di kedua sisi, memberi jalan ke ujung jalan, yang merupakan Dewa Void, yang perlahan-lahan terbuka, dan terbelah dengan cara yang teratur pada tubuhnya yang teratur dan menciptakan lorong. Xuanji, sebuah tahta, muncul di atasnya yang dibawa oleh 4 prajurit Taiksu, dan sesosok duduk di atasnya, melihat ke atas dan ke bawah pada anti-inflamasi yang haus darah dengan tatapan santai di kaki Erlang. Dari mana Anda mendapatkan jejak tidak menghargainya? Tanda Anda tidak biasa, bagaimana itu bisa muncul pada rata-rata Anda? Pria di atas tahta perlahan membuka mulutnya dan menatap Xiaoyan. Saudara laki-laki kedua, saya bertanya kepada Anda, bukankah Anda mengatakannya dengan cepat? Pria itu mencubit leher Xiaoyan dengan keras, yaitu, dia duduk dan membungkuk dengan tidak masuk akal, jangan memaksanya untuk cemas, bagaimana jika dia terekspos? Pria di atas tahta terus berbicara, dan segera melepaskan senyumnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Membungkuk kepada pria di atas tahta, cium. Kakak kedua mengatakan bahwa dia sangat sembrono. Anti-inflamasi dan batuk kering, keduanya hidup memuntahkan busa darah ke tubuh mereka, dan tiba-tiba ada gas putih yang menyengat, dan tubuh yang terluka parah mulai pulih dengan cepat. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap pria di atas tahta dengan sedikit cemberut. Sosok di atas tahta, auranya terlalu aneh, dan dia bahkan tidak berani mempercayai dewa pertarungan. Xiaoyan memperhatikan bahwa tahta itu terlihat lembut dan elegan, dan bahkan berbicara selembut seorang sarjana, dan bahkan cukup sopan. Kekuatan seperti itu, tetapi itu membuat geologi ini abadi di matanya. Kelompok keempat Suzu semuanya sangat hormat, jangan lihat saya tidak pandai berkultivasi, tetapi saudara laki-laki saya sangat kuat, mereka cukup kuat. Saya hanya perlu memberitahu mereka siapa yang harus dibunuh. Xuanxing memperhatikan tatapan Xiaoyan, dia bahkan tidak bisa merasakan nafas jiwa Xiaoyan, hanya sekali melihat, dia menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan. Kamu berasal dari alam dewa kuno, bunuh aku terlalu banyak. Begitu banyak orang kuat telah membunuh beberapa saudara laki-laki saya, jadi selain balas dendam, saya kira saya ingin menyelamatkan permaisuri Anda. Xiaoyan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kata-kata Xuanxing datang perlahan, dan sepertinya dia tahu banyak. Tentu saja, ini semua tebakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, siapa nama Yang Mulia Xuanxing, Yang Mulia Taiksu Er. Suara itu terus keluar dari Xiaoyan, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memulai ujian. Xuanxing melaporkan rumahnya sendiri, tanpa rasa takut sama sekali, dan mengatakan informasinya kepada Xiaoyan dan nama Xiaoyan yang akrab, mengapa dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Ya, saya jijik. Apa yang disebutkan permaisuri, sepertinya adalah yang anti-inflamasi. Xuanxing memikirkannya sebentar, dan kemudian tiba-tiba teringat, dan segera melihatnya dengan kaget, tanpa basa-basi lagi. Kamu ikut denganku sekarang, Su Zuawan, Yan Li, dan aku siap untuk mulai menangkap Xiaoyan Suzu. Saya bilang jangan masuk akal, dia adalah tamu. Xuanxing segera menghentikan Suzu, yang tertegun, tetapi sangat patuh, dan segera mundur beberapa langkah. Perilakunya tampaknya tidak hanya menghormati Xuanxing, tetapi bahkan menakutkan. Ini membuat Xiaoyan merasa bahwa semua yang terjadi di depannya terlalu aneh, dan dalam keadaan normal, yang kuat mengalahkan yang lemah, dan kekuatan mewakili segalanya. Saya tidak menyangka bahwa pria Taiksu ini, yang hanya memiliki dewa petarung dalam kenyataan, akan memiliki hak untuk berbicara, dan terlebih lagi dalam kehampaan, seperti bintang-bintang yang memegang bulan, identitas dan statusnya tidak perlu dikatakan. Ayo pergi. Ikutlah denganku untuk membawamu ke permaisuri. Xuanxing berkata sambil tersenyum, dan bahkan mengirimi Xiaoyan undangan yang sangat ramah. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dalam situasi seperti itu, dan dia tidak bisa memastikannya. Apa yang dikatakan Xuanxing benar atau salah?
Tetapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Tubuh asli Xiaoyan yang terluka parah sudah pulih dalam percakapan ini, dan kecepatan pemulihannya luar biasa, berkat tubuh bintang 5 Yuan Shen. Saya tidak ingin pergi. Xiaoyan berhenti di tempat, bahkan pada saat ini, sosoknya masih lurus, dan dia tiba-tiba tidak bisa berbicara. Oke. Permaisuri berkata bahwa jika Anda mau menyelamatkannya, dia akan sedih. Su Anxing tidak marah, dia menjawab perlahan dan marah, tersenyum, jangan khawatir. Kamu hanya makhluk abadi geologis dari bagian ke-9, bunuh, kamu tidak ada gunanya, kekuatanmu terlalu lemah. Ketika Xiaoyan mendengar ini, sudut matanya bergerak-gerak, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dikatakan lemah oleh Dewa Petarung. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia bisa meruntuhkan Dewa Petarung sampai mati dengan kentut, dan dia bahkan dipermalukan oleh Qichuyan. Tepat ketika Xiaoyan memikirkannya, tiba-tiba ruang di sekitarnya bergetar. Adik laki-laki, kamu di mana? Saudara-saudara, Anda di sini untuk menyelamatkan Anda. Pada saat ini, suara yang akrab mencerminkan suara agung di telinga Xiaoyan, dan nada yang akrab ini, bagaimana mungkin dia tidak mendengar panjang pewarnaan. Kakak senior melihat bahwa retakan tiba-tiba muncul di ruang besar yang terdistorsi, dan kemudian menghitung angka-angkanya, dan orang yang menyapu keluar darinya adalah Xiaoyan. Kakak laki-laki senior, yang dipimpin oleh Ke Yuan, bergegas menuju lokasi Xiaoyan, dan ketika Xuan Zuo melihat ini, tubuhnya bergerak. Selain dia, 3 dewa lainnya abadi. Ketiga, mereka bertiga yang hampir digunakan untuk penggunaan anti-inflamasi untuk hiu tanduk emas segera bergegas keluar. Dan kedua belah pihak tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk bertemu, jadi mereka langsung berperang. Ke Ye tampak khawatir, tetapi setelah melihat bahwa Xiaoyan baik-baik saja, warna khawatirnya menghilang. Beberapa adik laki-laki junior, jangan takut, kakak laki-laki senior akan datang, tidak peduli apa, aku akan membawamu pulang ke suara Diechang. Datang dari jauh, dia berada di punggungnya, meskipun dia juga abadi dari para dewa, tetapi kekuatannya hanya yang kedua. Saat ini, Su Zuo adalah orang kuat dengan kekuatan keempat, dan 3 lainnya adalah yang ketiga, tetapi rancang mengamuk. Dan bagaimana dengan yang ketiga? Langsung dipukul olehnya dan berpura-pura menjadi impor paralel. Lao Su adalah yang kedua, Anda akan bertarung. Tetapi jika itu yang ketiga, Anda tidak bisa memutarnya secara langsung. Adapun bambu void terkuat keempat, itu ditangani oleh Ke Yun, dan di antara mereka berdua, seluruh bintang bergetar. Jika Anda ingin menyelamatkan permaisuri, pergilah dengan saya, jika Anda tidak mau, Anda akan memiliki darah hari ini dan mereka semua akan mati di sini. Xuan jatuh dengan acuh tak acuh, seolah-olah pertempuran yang pecah tidak ada hubungannya dengan dia, matanya selalu tertuju pada Xiaoyan. Biarkan mereka berhenti dulu, aku setuju untuk pergi denganmu. Xiaoyan berpikir sejenak, dan sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Melihat kakak laki-laki senior yang bertarung, dia tidak ingin berjudi. Ketika Su Anxing menjentikkan jarinya, manusia pohon Taiksu, yang masih marah dan bertarung sengit, segera mundur dan mundur dari pertempuran. Ke Yun adalah telapak kakinya ke depan, 1 langkah latar, datang ke Xiaoyan terlebih dahulu, membantu di depan Xiaoyan, mengulurkan tangannya, dan memblokir di belakangnya. Adegan ini membuat Xiaoyan sedikit tercengang, jangan pikirkan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.